Saya lihat ini calon-calon pengusaha semua. Tepuk tangan yang meriah. Saya belum salam karena saya baru akan mengantarkan Mr. Kurnia Pramujiarso, Sarjana Agama Islam, untuk membersamai teman-teman. Nanti saya yang kedua. Jadi tes kecerdasan dulu. Ayo Bapak Ibu tangannya diangkat biar ini namanya brain gym. Gini-gini, dada. Bu, foto bu. Bu, dipoto. Ya, dada. Ikuti. Ayo Mas, ikuti. Yang punya tangan ikuti. Kok nek stroke kok salah aku loh. Karena ini brain gym, cerna mata. Ya, terus. Ikuti saya. Aku. Yang cetok. Aku. Pasti. Sehat. Yes. Aku. Pasti. Cerdas. Yes. Aku. Pasti. Lulus. Yes. Dengarkan saya terus, dengarkan saya, jangan salah. Dengarkan saya, dengarkan saya, hati-hati. Ini nanti di dunia industri ini penting sekali. Dengarkan saya, hati-hati, perintahnya pegang dagu. Iya, dagu, Bapak Ibu, dagu. Ya. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, dagunya mana dagu? Ini saya megang batuk. Dagu, ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu jujur sekali. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk 1, sehat. Tepuk 2, cerdas. Adik-adik kamu jangan malu-malu ya. Tepuk itu jangan malu. Ini kalau kamu tepuk dek, maka dia merah. Kehidupan akan tetap berjalan. Kalau kamu plek pucet kue arep mati, ngerti ya? Karena darah sudah tidak mengalir. Oke, tepuk 1. Ini tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Jadi ada seninya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, Mas, ayo tepuk, jangan sedih. Ya. Insya Allah nanti istrimu perempuan. Ya, jangan sedih. Udah ada bapak ibunya kok sedih, ya kan? Mas, nanti saya minta rekamannya ini ya. Mau saya upload di Kang Puji Official. Ustadz Topik saya dipaksa sama Ustadz Salim Abdillah suruh buat YouTube. Maka saya buat YouTube. Follower saya sekarang 204. Nanti ditambah dari sini berapa orang ya ini? 500 orang. Tolong ya nanti subscribe, like, and share, and comment. Aku ngapal ke iki angel tenan ya. Ngomong ngapal ke like, and share, and subscribe, and comment. Kangelan tenan. Tepuk 1. Sehat. Tepuk 2. Cerdas. Tepuk 3. Berkah kaya jaya makmur Allahumma amin. Saya panggil semangat pagi, jawabnya pagi. Semangat pagi. Are you ready? No. Yes. Ya. Are you ready? Yes. Engko nek kancamu jenengane ready, ngopo ya nyeluk-nyeluk jenengku? Are you ready? Yes. Yang senang sehat katakan saya. Yang senang cerdas katakan saya. Yang senang sukses katakan saya. Yang lebih suka memberi daripada menerima katakan saya. Adik-adik, saya pernah ngelatih seperti ini di Purwokerto, Ngalor, terus tuh ada apa namanya Batu Raden. Di Batu Raden itu yang namanya adalah lapangan sepak bola. Malam-malam pelatihan akbar itu 10.000 orang. Masya Allah, ada bupatinya, ada camatnya, seluruh
ngrungokke kabeh kok. Wong sukses-sukses ngrungokke kabeh. Ini karena pengen sukses harusnya juga mendengarkan semua. Tepuk tangan yang meriah. Iya, jangan ada yang nengok ke sana kemari. Itu yang baru datang biarkan saja. Jangan jadi perhatian, nanti tidak sukanya terlambat nanti. Ya, tepuk 1 sehat. Tepuk 2 cerdas. Tepuk 3 berkah kaya jaya makmur Allahumma amin. Saya punya pelatih atau guru saya namanya Dr. Andes Haji Yasri Sulaiman MM. Saya dipanggil, Puji sini, Mas Puji sini, di rumah makan Padang Prima Rasa di kantornya Primagama itu. Sini, kamu pengen sukses? Iya, pada waktu itu saya ke situ bawa motor Super Cup. Motornya itu Super Cup itu yatim piatu tanpa BPKB, tanpa STNK. Dari punyanya itu, helmnya lenileh gitu. Saya itu, kamu pengen sukses? Iya Pak. Ya Sri, ucapkan doa sukses itu 400 kali sehari. Kalau kita orang Islam, alhamdulillah ya Allah saya sukses, alhamdulillah ya Allah saya makmur, alhamdulillah ya Allah saya bahagia, alhamdulillah ya Allah saya jaya. Itu 400 kali. Jangan cuma melihat WA, wah pekak, datang gawe buku taneng. Jawa kowe mau ditangkap ya ta. Tepuk 1 sehat, tepuk 2 cerdas. Baiklah adik-adik, izinkan saya sholat duha karena saya punya kebiasaan sholat duha. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya sedang ceramah. Kalau saya sedang di bandara, saya mau sholat duha nggak izin sama temennya. Sorry ya, saya tuh orang soleh, mau duha, ngerti nggak? Nggak, ini karena ini. Saya tak sholat duha, saya tuh sholat duhanya maksimal 12 rakaat. Loh kenapa? Apa pengangguran? Saya udah perusahaan ada beberapa udah diurusi, ada manajernya, ada direkturnya. Saya cuma telepon, bulan ini aku badi piro. Cuman gitu aja. Sedikit papi, tak biaya lebih itu, juragan. Dan ini calon-calon juragan yang baik, Allahumma amin. Baiklah, Ustadz Kurnia come here. Ini Ustadz Kurnia ini muridnya Ustadz Topik ini di Ma'had Ali. Salaman dulu. Nggak ada COVID di sini Pak. Ini ikut saya sejak SD itu Kurnia. Sampai sulit cari istri. Nembung karyawan saya Pak Topik. Gede dhuwur ayu. Kang, aku seneng karo kowe, karo kae. Sopo? Kae. Karyawane Kang Puji. Waduh, kae gelem karo kowe apa ora? Angger sing nembung Kang Puji kan itu. Akhirnya Bu Nita akhirnya tak buat supaya dia sering ketemu, tak suruh nganter apa, ketemu toeng. Nah, ternyata dua-duanya kelebon jin. Alhamdulillah sekarang jadi istrinya. Dia anakmu berapa Bur? 4. Saya anaknya 6. Jadi emang murid itu nuru guru nih. Anaknya 4 itu alhamdulillah. Nek ora dicegat ya wis 6 ya Bur ya. Ya, sama. Nanti juga kayaknya mau 6 sesuai dengan gurunya ya. Kalau saya 6 kenapa? Karena istri saya itu aneh. Lali nganggo sendal kue hamil. Pak, aku kok nggo sendalmu tadi hamil lagi. Iya sekarang kue istriku ya katanya. Ya ibu-ibu yang anaknya cuma 2 nanti siap-siap. Kalau yang satu ke Bandung, yang satu ke Surabaya, dengan tadi wong loro meneh nang omah tengah. Pak, tolong kerok. Aku ya masuk angin nih. Apa?
Oke. Baiklah, kita sambut trainer nasional beberapa hari yang lalu ke Makassar, beberapa hari yang lalu ke Sangatta, Kutai Timur. Beliau adalah trainer nasional, mengikuti Pak gurunya, gitu. Ya, tapi ya saya yang ngirim ke sana. Itu pentingnya punya sanat itu ya, pelatihan bareng ono sanati ternyata. Kalau nggak ada susah. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, matur nuwun Ustaz Puji, guru saya sejak saya kecil. Dan insya Allah hari ini diberi kesempatan untuk bisa manggung bersama. Ini adalah sebuah suatu yang luar biasa. Ini juga ada guru saya, beliau Ustaz Taufik. Tadi kaget kok bisa di sini Ustaz, ternyata putra beliau di sini. Alhamdulillah. Pak Kepala, mohon izin saya bersamai, walaupun ini panggung yang Kang Puji cuma sebentar, tapi untuk waktu yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Pelayan, yang kami hormati para asatidz, yang kami hormati guru-guru dan Bapak Ibu semuanya. Wabil khusus anak-anakku kelas berapa ini Pak? Kelas 12 SMK Muhammadiyah 1 Pelayan. Mohon izin kami dari PMJ, singkatannya adalah Pesantren Masyarakat Jogja, yang pernah bertemu dengan kami, insya Allah punya kewajiban. Yang pernah bertemu dengan kami punya kewajiban. Setelah acara ini akan kami doakan di pesantren kami. Yang pertama, setiap hari Selasa sampai Isya dengan doa, ya Allah mudahkan sesulit apapun ujian yang akan dihadapi, wabil khusus anak-anak kelas 12 SMK Muhammadiyah 1 Pelayan. Doa yang kedua adalah ya Allah luluskan dengan nilai yang terbaik. Yang ketiga adalah doanya ya Allah sukseskan di dunia dan di akhirat. Doa nanti kami seperti itu. Bahkan kalau tidak pandemi, biasanya kami setiap 3 bulan sekali kumpul sekitar 3.500 orang dari perwakilan cabang kami seluruh Indonesia berdoa bersama. Berdoa untuk negeri sebenarnya, tapi wabil khusus kita berdoa untuk siapapun yang pernah bertemu dengan kami. Wabil khusus SMK Muhammadiyah 1 Pelayan ini akan masuk dalam koridor doa kami. Nah, kami juga punya kebiasaan, karena memang para pengasuh pengurus itu diminta untuk melakukan sholat itu tidak hanya sholat 5 waktu, tapi sholat sunnahnya, termasuk salah satunya sholat tahajud. Maka kami pun juga akan mendoakan di Selasa kami. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, adik-adikku, nanti kami dalam mendoakan kamu adalah dengan sistem by wajah ya. Bahasanya by wajah, bukan by name. Kalau by name saya ini nggak tahu namanya satu persatu ya toh. Kalau dikasih daftar dari sekolah bisa nggak? Bisa. Tapi kalau mendoakan segini banyaknya pas tahajud lagi nanti keburu subuh gitu. Bahkan pagi nggak rampung, kita malah nggak bekerja. Makanya saya akan mendoakan kamu dengan sistem by wajah. Caranya apa? Saya akan menyebutkan nama sekolahmu dan membayangkan wajahmu. Jadi tolong sampai acara nanti selesai berikan wajah yang menarik kepada saya, gitu kan. Jangan wajah yang mendorong, apalagi wajah kok maaf sampai bahasanya mencicil, jangan sampai ya. Jangan sampai aku mendoakan kamu ya Allah SMK Muhammadiyah 1 Pelayan, ya Allah begitu aku membayangkan wajahmu malah muncul wajahmu nantang aku kan tobat gitu. Oh Pak Jablun kok piye gitu. Jangan sampai. Maka kita semoga besok ketemunya tidak di sini tapi juga di surganya ketemu. Amin. Tapi sebelumnya saya kepengen tahu dulu sejauh mana cerdasmu, biar nanti kami dalam mendoakan pas. Jangan-jangan tak dongake cerdas, maaf bulan ini saya goblok. Goblok cerdasnya pasnya seberapa? Seperti yang dilakukan Kang Puji tadi. Yuk tes kecerdasan. Tepuk 1. Tepuk 1 ini bukan sembarang tepuk. Jadi tepuk 1 adik-adik kita doakan sehat. Jadi kalau nggak tepuk nanti sampai rumah stroke bukan tanggungan saya ya kan. Apa meneh meneng wae tangane keder. Lah iki ciri-ciri. Sikile katut, sirahe mengleng. Gede dhuwur sok gentul stroke. Nah, itu jangan sampai. Yuk, tepuk 1 sehat. Yang tepuk 2 nanti kita doakan cerdas. Jadi semua harus tepuk karena doa. Jangan mentang-mentang goblok nggak tepuk ya. Kenapa nggak tepuk? Fitnah Pak.
Kenapa? Aku goblok. Nah, itu jangan. Oke, yang tepuk 3 nanti kita doakan semoga lulus dengan nilai yang terbaik, sukses dunia akhirat. Oke, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tes kecerdasan, hati-hati jangan sampai keliru. Tepuk 1, 2. Hati-hati ya nih, jangan sampai keliru ya. Soalnya disaksikan oleh guru-guru kita juga, orang tua kita. Bapak Ibu, kita lihat sejauh mana cerdasnya anak-anak kita. Tepuk 1, 2. Fokus ya bawahnya ya, harus fokus. Tahu singkatan fokus? Fokus, pokoknya kudu sukses. Orang nyambung, sambung-sambung ke. Tepuk 1, 2. Konsentrasi, pokoknya konsentrasi, ya kan? Jangan sampai nggak konsentrasi. Oke, tepuk 2. Jangan grogi tapi, ya kan? Harus fokus. Oke, tepuk 1, 2, 1. Sate, kurang. Oke, mantap. Tepuk 1, 2. Mohon maaf kalau tepuk sate ditahan. Ya toh? Nek tepuk sate tetap tepuk, yang pertama kurang fokus, yang kedua kurang konsentrasi, yang ketiga maaf tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ini bahaya. Mohon maaf, misalnya nih cewek yang mana sih ini cewek? Coba aja. Oke. Ini STM jadi banyak cowoknya. Sing cewek, mohon maaf. Cewek kalau nggak bisa mengendalikan diri, dia punya gaya namanya gaya sok idih. Tahu sok idih? Sok seolah-olah dia merasa semua cowok memperhatikan dia. Padahal kenyataannya blas ora ono. Itu cewek sok idih. Pulang sekolah jalan kaki nggak dijemput, nggak pakai kendaraan bermotor, jalan di depannya banyak cowok langsung melaku digawe-gawe. Toeng. Padahal blas ora ono sing ngono. Astagfirullahaladzim. Makanya mohon maaf, Mbak, saya mengingatkan kendalikan dirimu. Kamu kepengen sukses dulu kan? Mau membahagiakan orang tuamu dulu kan? Makanya saat ini kamu harus tegas. Cewek yang punya karakter tuh harus tegas. Contoh, kalau saat ini ada cowok mulai mendekati kamu, kamu harus tegas. Mas, ngopo nyerai aku? Gitu. Jangan sampai maaf, mentang-mentang cantik, banyak cowok yang rubutin, dia malah pasrah. Mas, kenapa? Monggo lo gratis sih. Kan gitu loh. Harusnya kamu kuat, semangat gitu loh. Makanya, begitu cowok deket, kok mas, kok nyerai aku, kan kudu ngono kuwi. Apalagi maaf, cowok itu belum hanya aku sudah berani pegang-pegang kamu. Sebagai cewek yang punya harga diri, begitu mau dipegang, setangkis tangannya, emang wanita apaan? Gitu. Astagfirullah. Gitu ya. Makanya putri, kamu harus punya namanya karakter. Oke, tepuk 1, 2. Yang cowok, tolong kamu harus bisa mengendalikan dirimu agar kamu sukses. Suksesnya tidak hanya di dunia tapi juga sukses di akhirat. Caranya gimana? Kendalikan dirimu untuk tidak nonton film porno. Atau kalau dalam bahasa kamu adalah bokep. Kenapa? Saya keliling Indonesia, remaja di Indonesia rusak. 1, film porno. Menurut psikolog, seorang remaja yang pernah nonton film porno menyebabkan katup otaknya tergores. Dan untuk melupakan butuh waktu seumur hidup, walaupun cuma 5 menit, 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit nonton. Cukup menggores otakmu, 1 menit aja nonton. Bang. Cukup menggores otaknya. Kemana-mana isek kelingan. Bali isek kelingan. Wow. Arab turu kelingan. Wow. Arab maam kelingan. Bahkan maaf, Arab adus we kelingan. We copot-copot, set, pegang ciduk kelingan. Wow. Akhirnya apa? Adus si adus. Begitu rampung adus, dheweke metu, bapake mlebu kaget lho Dik, sabune kontek oke. Astagfirullahaladzim. Itu sampai seperti itu. Awas ya, hati-hati ya. Oke. Bahkan naudzubillahi min dzalik, kalau kelingannya pas sholat, Allahu Akbar. Oh, bener ngono kuwi mau. Wow, ngono kuwi. Untung malaikat enggak kreatif. Coba kalau malaikat kreatif, delok wong sholat malah dolanan iso ngandaki kancane kok. Sopo? Israel gitu gimana? Ini ada orang sholat kok pikirannya mesum. Lah terus tugasmu cabut aja nyawanya. Sama Israel buat mainan gimana? Cabut lebokke. Sholat sih sholat, tiba-tiba dut. Ada enggak tempat?
Nah, kalau dibuat otomatis cabut leboknya cepet, akhirnya dut. Saya ngeliat takut, kayak mau yang sholat mau disco. Ayo tobat toh ini. Yuk istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Lagi. Astagfirullahaladzim. Lagi. Astagfirullahaladzim. Maaf, kendalikan diri. Oke, berikutnya. Kalau pengen sukses, kita punya semangat. Jargonnya, semangatnya apa? Semangat pagi. Oke, baik semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi ini sing kompak, sing rodok semangat gitu kan. Oke, semangat pagi. Nah, yura karo nesu. Gitu. Sekarang kita lihat yang putra dulu. Soalnya rada campur ini. Yang putra. Oke, putra, kita lihat. Kita itu kan laki-laki, banyak di sini. Tunjukkan kamu punya semangat. Semangat pagi. Gimana, Mbak? Kurang keras enggak? Oh, kata yang cewek kurang keras. Ini menandakan di tempat kita ini suka, cewek-cewek kita suka lelaki yang keras. Saya tahu keras opone gitu. Keras tanggung jawabnya. Oke, putra, tunjukkan kejantananmu. Maaf, jantan tidak harus menunjukkan kelaminmu. Tunjukkan kejantananmu malah nyoba. Jangan sampai ya. Oke, baik. Putra, tanggung jawab. Iya kan? Jantan itu bertanggung jawab. Semuanya, putra, semangat pagi. Cukup ya Mbak ya? Cukup. Ada yang bilang belum. Sulit memuaskan wanita. Oke, sekarang kita lihat yang putri. Putri, tunjukkan kepetinaanmu. Lah iya wong putri kok, gitu kan. Oke, putri, semangat pagi. Jenenge betina. Semangat pagi. Ya ini apa? Coba semangat pagi. Oh, wedi kabeh nanti. Yuk, untuk semuanya semangat pagi. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, kenapa kok kita akan selalu ketika pelatihan selalu semangat pagi? Karena semangat pagi inilah yang menjadikan kita itu bisa bergerak dengan tanpa putus asa. Maaf, semangat pagi ini semangat seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya. Pernah melihat? Selalu belum? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri waktu bojo saya istri saya, alhamdulillah kan bojoku kan 4, maksudnya anaknya gitu loh, tak jelas. Istri saya itu waktu mau melahirkan anak saya, itulah saat-saat semangat pagi, walaupun malam hari. Saya melihat malam hari, tapi dia semangat pagi. Sampai-sampai maaf ya, ini saya all out, saya kan. Luar biasa, seorang ibu itu yang sangat-sangat semangat untuk anaknya. Ya, benar ya. Maaf ya Bu ya. Ini contoh. Oh ya Bapak Ibu, mohon maaf, saya di sini ngajak pakai bahasa anak-anak, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Takutnya saya kalau pakai bahasa orang tua mereka nggak paham. Misalnya aku ngajar kok kepareng matur. Cuma tengah adik-adik sedoyo. Paling gue batin amang apa, gitu. Saya pakai bahasa anak, makanya ini gaya bahasanya anak. Maaf ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu bojo saya itu mau melahirkan anak saya. Itu luar biasa perjuangannya. Bahkan seorang ibu yang ketika hamil, ibumu dulu pas hamil kamu, itu pun saking sayangnya pun, maaf, jalannya pun hati-hati tuh. Masya Allah, la ilaha illallah, saking sayangnya gitu loh. Dek, kok ada yang mengatakan, bapakku gak sayang kepadamu, ibuku gak sayang kepadamu. Kamu dari hamil tuh masih disayang ibumu. Ada kok yang ibunya jalannya ngawur. Nah. Ada kok, ambrojol kok gitu. Apa lagi? Mau duduk aja loh, duduk aja duduknya, Masya Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, kan itu. Aneh kok. Pilih kabari, brojol nanti gitu. Makanya saya melihat itu waktu istri saya itu mau melahirkan itu sampai seperti ini. Alhamdulillah malam hari dia Allah. Saya bersyukur karena waktu detik-detik seperti itu dia mengucapkan kata Tuhannya, yaitu Allah. Kenapa? Ada yang melahirkan itu yang diucapkan malah bukan kata-kata Tuhannya, bukan kata-kata Allah, malah miso-miso. Awang ngetoke anak yo malah muni kere ngono kuwi. Itu kan belum lahir sudah kere kan itu. Wah, saya langsung bersyukurnya, ayo Bu terus Bu, oh, Bu. Allah Pak. Oh, ya terus Bu.
Saya kosongi jadwal terus Bu, iya Bu. Saya kasih motivasi, kan motivator gitu kan. Pak, terus Bu, aku semakin mencintaimu. Nah, mau kan bojoku iki saisane keprucut bilang, Pak, sesuk meneh muni ngono to. Bener. Saat itu kan tiba-tiba apa terkabul doanya. 1 tahun itu saya punya anak 2. Wah, kembar bukan, kesundulan bukan, atas kerjasama yang baik antara aku dan istriku itu. Bojo, saya pakai bidan tempatnya Pak Dewiati itu Pak Taufik, Bu Umu. Wah, bidannya sabar. Bidannya tuh ngajari, oh Bu, terus Bu, udah kelihatan kepalanya Bu, iya pinter. Istriku tambah, iya Allah, bro, lahir kok anakku. Itu contoh pakai semangat pagi. Coba kalau pakai semangat malam, apa yang terjadi? Aku semangat, ayo Bu, terus Bu, bidannya yuk, oh Bu, terus Bu. Sing lahirke malah muni, alu weh, karep metu karepmu, rayo karepmu. Mati gue adik-adik, mati. Makanya Masya Allah, untuk menghargai jasa Bapak Ibu kita, terutama Ibu kita, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu kita yang luar biasa. Tepuk 1, 2. Makanya pernah, waktu saya ngajar di Cilacap, ada kejadian seperti ini. Di sini adik-adikku saya kasih motivasi. Mas, Mbak, ibumu perjuangan melahirkanmu itu pakai seperti itu. Apakah kamu tega ibumu melahirkanmu seperti itu hanya saat ini kamu tidak bisa membahagiakannya? Makanya saat ini, kalau saat ini kamu malas belajar, bayangkan wajah ibumu. Kalau kamu malas belajar, bayangkan perjuangan ibumu melahirkan kamu. Taruhan nyawa men, taruhan nyawa girl. And everybody in here, I'm so happy that we can be together here. Among apa ambo, ya. Tapi pernah ada kejadian di Cilacap ketika saya bilang, kalau kamu malas belajar, bayangkan wajah ibumu. Lah, ada yang pas acara rampung tuh datang ke saya, Pak, kenapa Dek? Mau konsultasi? Oh ya silahkan duduk. Kenapa? Tadi Bapak bilang, kalau kamu malas belajar, bayangkan wajah ibumu. Iya betul. Tapi mohon maaf Pak, kenapa Dek? Saya justru tidak bisa bayangkan wajah ibu saya Pak. Loh kenapa? Ibumu sudah meninggal. Enggak Pak. Tapi kalau saya bayangkan wajah ibu saya Pak, malah marahi mangkel Pak gitu. Loh kenapa? Ibu saya itu galak Pak, nek ngomong abangnya kuping. Oh ya sudah, kalau begitu bayangkan bapakmu. Apalagi kalau saya bayangkan wajah bapak saya Pak, malah tambah mangkel Pak. Lah kenapa? Bapakku mandi bojo meneh gitu. Waduh, aku bilang gitu. Sampai si dia itu mengatakan, Pak, mereka nggak sayang kepadaku. Oh, saya counter. Hei Mas, jangan bilang gitu. Mereka sayang kepadamu. Nah, buktinya apa Pak? Buktinya kamu sekarang masih hidup. Kalau nggak disayang, dipites ke bayi. Tak contohkan juga, Mas saya itu ya Mas, punya anak, saking sayangnya mau gendong aja hati-hati loh. Masya Allah, la ilaha illallah, hati-hati loh. Bahkan main bayi nyamannya dincot-cot. Bahkan tiba-tiba kok macur, anget. Oh pipis, rapopo yode, kan seperti itu. Coba nek rasa. Begitu digondol kok macur, anget, apa yang terjadi? Uyo, nyebai banget gue, tiburan gue, mati gitu loh. Makanya sampai akhirnya anak itu tak sadarkan seperti itu. Sampai akhirnya gini, saya punya kata-kata, Mas, kalau bapakmu gagal, ibumu, apa kamu mau ikut-ikutan gagal? Ya enggak Pak. Pengen sukses gak? Ya pengen Pak. Tak godain, saya pakai namanya anti klimaks, anti motivasi. Enggak, kamu enggak bakalan sukses. Dia malah nesu, Pak jangan bilang gitu Pak, saya pengen sukses Pak. Enggak, kamu enggak bakalan sukses, tak tinggal lu Pak. Pak, saya pengen sukses Pak. Enggak, saya pasti sukses Pak, saya pasti sukses Pak. Enggak, kamu enggak bakalan sukses Pak, saya pasti sukses Pak. Sampai akhirnya dia itu ada meja itu munggah neng dhuwur meja ngono. Aku pasti sukses Pak. Aku pasti sukses Pak. Aku batin, waduh kentir. Tapi ternyata dalam bahasa psikologi itu namanya katarsis, luapan emosi. Sampai akhirnya apa? Begitu bilang gitu, karena apa? Luapan emosi selama ini neng omah ki masalahnya oke, tapi nggak bisa mengungkapkan. Akhirnya aku pasti sukses Pak. Tak nengke wae kae, ngerti-ngerti tiba, blek wis lemes kae.
Saat itulah saya kasih kata-kata motivasi. Mas, kamu pasti sukses. Buktikan. Ini kejadian asli. 5 tahun kemudian saya dikasih kabar, ternyata dia bekerja di PT kontraktor terbesar Indonesia. Apa itu? Waskita Karya. Penghasilannya sekitar 10 jutaan per bulan. Bahkan dia bisa menyekolahkan adik-adiknya, bahkan bapak ibunya yang tadinya mau bercerai nggak jadi bercerai. Kenapa? Setiap dia pulang ke rumah, nek bapak ibunya padu tablet duit, nyoh, dia langsung anakku. Ya, makanya adik-adikku, kamu layak calon orang sukses semuanya. Tepuk tangan yang meriah untuk sukses, luar biasa. Oke, tepuk 1, 2, semangat pagi. Ingat semangat pagi ini. Semangat seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya. Mulai besok ketika kamu sudah mulai bangun pagi mau sekolah, harusnya kalian seperti ini kalau berangkat. Mantap, semangat pagi. Jalannya itu tegas. Ditakoni, nanti gue sekolah. Ini sekolah kita namanya apa? Apa sih katanya, Mas? Puspa. Muspa. Musla. Muspla. Oh iya. Muspla Muhammadiyah 1 lain. Mantep gue. Gue begitu bangun pagi itu sudah semangat pagi. Mau kemana kamu? Sekolah. Nanti Muspla. Ngapain? Menatap masa depan. Asik gitu loh. Jangan nanti gue sekolah. Lah ngopo? Mbakane nganggur. Lumayan elek untuk sangu. Ciri-ciri anak seperti itu kalau duduk, kalau nggak di belakang, terus nih eneng meja ngene iki Mas Mbak, plek. Malah gawe pulau Sumatera. Sumatera mending nggak benua Asia ya gitu. Astagfirullahaladzim. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Ini kita ajarkan juga di perusahaan-perusahaan yang kita dampingi. Salah satunya Pupuk Kalimantan Timur. Dulu setiap 3 bulan sekali kita adaptasi dunia kerja. Semangat pagi, gitu kan? Bukan generasi rebahan. Nah, jangan sampai. Oke, yang kedua saya panggil are you ready? Jawabnya yes. Semuanya, are you ready? Yes. Maaf, kenapa harus are you ready? Jawabnya yes. Karena kita introspeksi diri. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita mau sombong apa? Baju kita, celana kita, sepatu kita, milik kedua orang tua kita, titipan Allah, ya kan? Karena saya enggak ya, Pak, aku sugih Pak. Sing sugih kan wong tuamu. Atau ya wis nek ngono Pak, aku kere lho Pak. Akhirnya kok dibanggake gitu loh. Aku kere Pak gitu. Atau maaf, Pak, aku ganteng Pak, aku cantik Pak. Oh, itu milik Allah. Allah yang menganugerahkan. Allah mencabut gampang. Numpak motor FU kecepatan 90 km per jam. Malam hari nggak pakai lampu, nggak pakai helm, neng ngarep eneng lubang sekitar 75 cm dalamnya, dengan panjang sekitar 100 cm, rodone mlebu, seret terpelanting jatuh, set raine ngambung aspal, 3 meter saja, dengan kecepatan 1 km per jam. Seret, apa yang terjadi? Begitu ditolong kecelakaan, raine wis alus. Apa yang bisa kita banggakan? Merasa sok jagoan, merasa sok kuat, itu juga milik Allah. Ada nggak sing merasa gendho, sok jagoan, sok preman? Sak sekolahan iki rene sing wani ro aku. Maju kabeh nek wani. Pape ditantang, gurune dijak gelut. Kenapa? Karena sama Allah dia masih diberi kesempatan. Tapi kalau sama apa ya? Beban. Misalnya apa? Dek, sak preman-premanmu, sak gendong-gendongmu, nek dikasih air, misalnya setengah gelas saja, tapi posisinya di kandung kemih, mau kuat berapa lama menahannya? Walaupun preman tetap raiso menahan pipis. Ada dile, yo, ayo kan apalagi nak kepel tapi di sini. Walaupun preman tetap nek ngeden rupane elek. Eneng po menang-menang gedol yang ngeden, prol gak ada. Tetap dia seperti itu. Makanya Dekno kok seperti itu sombong gitu loh. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Oke, maaf. Oh iya, saya sudah terbagin Pak Taufik, Persatuan Batok Kinclong gitu. Puas, ada sing batin kok rambut gitu. Saya pengen tanya, ini apa Dedek? Rambut. Terus ini apa? Alis, hidung, bulu hidung, brengos, jenggot, dan bulu-bulu yang lain. Gitu.
Rambut dengan alis terbuat dari zat yang sama, bener nggak? Tapi oleh Allah sifatnya berbeda. Rambut 1 bulan nggak dipotongi gimana? Panjang. Bagaimana dengan alis? Tidak. Piye nek digawe padha kabeh? Rambut itu dawa, alisnya teng lawon, idepe iki lho teng crongot ngono kae. Yang kayak saya ini susah nggo kacamata cementel terus. Apa meneh maaf bulu hidung kok teng kelolor ngono kae. Silahkan Pak dimakan, ntar Pak oh jepete wuli urung sike. Apa sih yang bisa kita sombongkan? Kalau semuanya dibuat seperti itu kita wis ciloko. Lagi maaf. Ini apa? Kuku. Ini gigi. Kuku dan gigi terbuat dari zat yang sama, tapi oleh Allah dibuat sifatnya berbeda. Kuku 1 bulan nggak dipotongi, panjang. Bagaimana dengan gigi? Tidak. Piye nek digawe padha kabeh? Karena dilaknat, karena dia sombong, terus digawe padha kabeh. Kuku nggak kober motongi kuku 3 bulan, panjang, kuku nggak kelihatan, hanya untu. 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan lupa motongi kuku untu malah dawa ngono kae. Pak, saya malah suka Pak, apa buat aksesoris. Kalau mau makan nggak usah pakai tangan, wajah kayak gitu. Yuk kalau yang gondrong yang atas, kalau yang gondrong yang bawah, dijamin orang itu cepat mati kok. Kenapa? Nggak bisa meludah orang itu. Piye le meludah? Gini, juh, mah balik meneh. Kosok meludah kok dadak diring-iring kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan sombong. Are you ready? Yes. Baik. Materi yang terakhir dari saya nanti dilanjutkan Kang Puji. 1. Materi yang terakhir adalah mulai saat ini adik-adik jangan pernah berpikir yang membuat kamu rugi sendiri. Ana aidadoni abdi bi, kata Allah. Aku tinggal pikiran hambaku kepadaku. Kalau hambaku bilang sukses, itu yang dia dapatkan. Tapi kalau hambaku bilang gagal, itu yang dia dapatkan. Ini tolong dipakai besok kalau pas tes wawancara, sehingga akan semangat. Karena apa? Pikirannya positif. Insya Allah hari ini aku bisa. Nonton niku mau ketemu sama pewawancara. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Percaya diri. Coba kalau pikirannya wis ketoke aku ora bakat tok ning ngene. Wong aku ki ya keturunane wong ra duwe. Bisa uripe aku wis alhamdulillah. Begitu ning ngono iki mek menang wae. Takoni tingak-tinguk kaya ketek ketulup kan lho. Kamu harus percaya diri, gitu kan. Oke, jujur. Pernah nggak kamu kalau di sekolah mengalami rasa capek? Ngantuk? Pusing? Bosen? Lapar? Kepengen pulang? Jujur, pernah nggak sebel karo gurumu? Jenenge Pak Sopo? Oh, jangan. Tapi kamu pengen sukses? Pakai teori pikiran positif tadi. Maaf, Mas, Mbak, justru kalau kamu di sekolah mengalami rasa capek, pusing, bosan, mohon maaf, justru saat seperti itu gunakan untuk berdoa. Kenapa? Saat kamu pusing, bosan, lapar, kepengen pulang, saat itulah saat-saat teraniaya. Salah 1, 3, laturatu dakwatuhum, orang yang tidak tertolak doanya. Apa itu? Walmu dolun, orang-orang teraniaya. Jadi nih pas kamu capek, yo berdoa. Pas capek, lelah itu harusnya sukses ya Allah. Ngelah itu sukses ya Allah. Gurune sing teko galak, sukses ya Allah. Kowe dihukum semakin teraniaya, semakin sukses. Sukses ya Allah. Push up, siap. Sukses. Seperti itu. Jangan maaf, jam terakhir kowe malah takon. Jam terakhir apa? Pelajaran nih. Matematika. Kuwi meneh. Gurune sapa to kae? Guru kuwi kok ya urip lho. Enggak mau lho. Sampai begitu guru datang ini dia duduknya sudah duduk meremeh. Meremehkan itu seperti ini. Meremehkan. Dia seperti ini. Ini duduk meremehkan. Cek 1, 2. Oh iya. Mikir berarti aku ndang rampung. Ya wes gitu ya. Begitu dia meremehkan kan seperti itu. Guru tekoi malah ngene iki. Kuwi meneh. Karena jam terakhir guru le nerangke juga enggak begitu jelas. Isa-isane dhek ngene iki. Ngomong apa? Suwen. Bali wae yo, Bali.
Begitu guru metu malah glothekan gleng-gleng, baliki mulai, baliki mulai. Pantes saja kamu nggak pernah bisa menyerap ilmu dari gurumu. Kenapa? Karo gurune wis sengit gitu. Karo gurune wis ra seneng, itulah tidak akan ada keberkahan di dalam sekolah kita. Makanya siapapun gurumu, kondisinya apapun seperti apa, silahkan saat ini nikmati, antusias, perhatikan, antusias. Begitu guru nengok ke arahmu, oh ya. Batu pun begitu guru nengok takut kacamu, kue dong pohora. Tapi minimal gurumu akan semangat. Maaf ya, guru kita tuh sampai meninggalkan anak dan keluarganya loh, demi mengurusi kamu yang nggak tahu anaknya siapa. Maksudnya guru-gurumu nggak begitu kenal dengan orang tuamu, tapi masih menerimamu sebagai muridnya. Maka untuk menghargai jasa kedua guru, ke seluruh guru-guru kita, tepuk tangan yang meriah untuk guru-guru kita yang lain. Tepuk 1, 2, semangat pagi. Are you ready? Yang terakhir adalah pikiran positif. Baik adik-adikku, 3 itu silahkan kamu praktekkan untuk kehidupan sehari-harimu, biar lebih semangat dalam mengarungi kehidupan kita. Bukan loyo, bukan menjadi orang-orang yang justru malah low semangat. Hari ini kita langsung akan dibersamai oleh guru saya, guru kita semuanya, yaitu Kang Puji Hartono. Siapa sih beliau? Beliau adalah Haji Puji Hartono, BPA, SPS. Beliau lahir di Lampung 8 Januari 1970 di Gedung Tataan, Lampung Selatan. Dari SD, SMP, SMA beliau di Lampung, tapi beliau punya keinginan kuat untuk meraih kesuksesan. Sampai akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Tujuan pertama saat itu adalah Jakarta. Ingat, Jakarta seluruhnya adalah sebuah tujuan untuk mencari kesuksesan saat itu. Tapi ternyata 7 hari saat di Jakarta justru malah tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan uang sakunya habis untuk biaya hidup. Akhirnya beliau merenung, kenapa bisa seperti ini? Akhirnya beliau mendapatkan sebuah petunjuk. Untuk mencapai kesuksesan, tidak melulu kita harus terlena dengan kesuksesan tersebut, tapi bagaimana ketika kita mendekat kepada siapa sang pemberi kesuksesan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau meluncur ke Jawa Timur, dari pesantren satu ke pesantren yang lainnya. Beliau belajar. Kenapa kok pindah-pindah? Karena di situ mungkin saat itu ada perubahan kebijakan. Masuk ke situ awalnya gratis, ternyata diminta untuk bayar. Nggak punya uang, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Sampai akhirnya tahun 90 akhir sampai 91 beliau terdampar di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta beliau tidak punya sanak saudara. Beliau tidak punya keluarga. Beliau tinggal di sebuah masjid. Di belakang masjid itu namanya Masjid Nur Ahmad, ada gudang seluas ukuran 2 sampai 3. Maunya gudang, tapi beliau bersihkan untuk jadi tempat tinggal, tempat tidur. Nggak gratis juga tidur di masjid itu, karena harus membantu pengurus takmir untuk membersihkan toilet, mengepel masjid. Sampai akhirnya beliau pun juga melakukannya. Beliau usaha kecil-kecilan, jualan bensin, jualan sarung dan sebagainya. Uangnya dibagi 3, yang satu untuk biaya hidup, yang satu untuk tabung, yang satu untuk kuliah. Karena tujuan dia juga kepengen kuliah. Akhirnya apa? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Usahanya yang kecil-kecilan tersebut akhirnya berubah menjadi sebuah perusahaan. Apa itu? Terima kasih. Perusahaan yang pertama itu namanya adalah PT Jenusa Media Arta. Ini beromset sekitar 8 miliar 1 bulan. Kemudian berikutnya adalah PT Panca Akur Sejahtera yang ada di Semarang, yang tadi ada di Solo. Yang ketiga adalah PT Mitra Akrab Sejahtera yang ada di Yogyakarta. Ini mengurusi daerah pertanian. Kemudian beliau juga sebelumnya ini memiliki sebuah sekolah agar menyalurkan seseorang yang kepengen berkaya di luar negeri, bekerja sama dengan Dubai, bekerja sama dengan yang ada di Cekoslovakia, yaitu di sana sekarang sebagai pusat industri untuk Eropa Timur. Di kota Praha tersebut untuk mengirimkan tenaga ahli yang di situ spesialis untuk industri. Dulu sebelum pandemi mengirimkan 10 orang setiap bulannya. Dan beberapa perusahaan yang sedang dirintis, tapi 3 itu yang sudah besar karena sudah berawal dari lama.
Uangnya untuk apa? Karena kalau dilihat penampilan beliau kan sederhana, nggak pakai apapun. Karena uangnya untuk umat. Beliau mendirikan namanya Pesantren Masyarakat Jogja. Ini khusus untuk bagaimana membumikan dakwah yang ada di Jogja ini. Kemudian beliau juga membuat beberapa konsep pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Dari Makassar, dari Kalimantan. Belum lama ini Kalimantan kami juga ke sana. Nabire, Papua, Ternate barusan pas puasa tahun yang lalu itu pesantren masyarakat Ternate, pesantren masyarakat Merapi Merbabu, pesantren masyarakat yang ada di Medan dan sebagainya. Konsep-konsep pesantren itulah yang beliau ingin terapkan. Uangnya dari mana? Dari beliau usaha. Sehingga apa? Itulah konsep beliau untuk bagaimana berdakwah dengan kemandirian yang sangat kuat. Beliau juga aktif di Sahabat Al-Aqsa untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, untuk bukan membeli peluru tapi untuk membuat TK sekolah, namanya Sekolah Bintang Quran. Buku-buku beliau sudah banyak, salah satunya spiritual problem solving, mengatasi masalah dengan spiritual. Moto hidup beliau adalah berkelimpahan rohani, berkelimpahan harta, dan lebih suka memberi. Mari kita sambut dengan aplaus Kang Puji Hartono. Tepuk tangan yang meriah. Bawa kursi sendiri gitu. Ya, sebentar tapi untuk kehidupan kita yang lama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Pak Ustadz Topik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keluarganya selamat, damai, tentram dan sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang duduk di sini sebentar, ngaji ini ngaji, pelatihannya tuh ngaji. Ibu-ibu yang duduk sebentar ini saya baca hadisnya biar seneng, biar kita mantap. Duduk sebentar ini pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 70 rakaat. Tafaru sa'atan ghairu min ibadatin sabilal sanah. Barang siapa yang bertafakur sejenak, maka pahalanya bertafakur itu menyebut nama Allah dan Rasulnya, mengingat langit, mengingat bumi, mengingat apa saja, lalu menyebabkan kita dekat sama Allah. Tafaru sa'atan ghairu min ibadatin sabilal sanah, lebih baik daripada sholat sunnah 70 rakaat. Karena orang yang ngaji dan sholat sunnah, orang yang ngaji takut meninggalkan sholat. Coba adik-adik tak tanya, yang tadi pagi enggak sholat subuh, nunjuk, nanti tak tunjukkan dosanya dan tak tunjukkan caranya supaya kamu enggak meninggalkan sholat lagi. Yang tadi pagi enggak menstruasi, laki-laki atau kalau perempuan masuk semuanya menstruasi kan enggak mungkin. Coba yang tadi pagi secara syariat harusnya sholat tapi enggak sholat, angkat tangannya, jujur semuanya. Siswa-siswa, kalau bapaknya jangan malu nanti. Ya Allah, SD Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah itu ora sholat. Masya Allah, tepuk 1, 2. Jadi kamu selesai urusannya sama Allah kalau nggak sholat. Seandainya nanti jam 11 siang ini kamu meninggal dunia, kamu meninggal dalam keadaan ingkar. Karena syahadat itu harus diperbaiki setiap hari 5 kali. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ada yang menambah dengan sholat sunnah dan sebagainya. Jadi mulai besok nggak ada lagi yang meninggalkan sholat. Pak tangi jam 09.00 ya Pak saya. Ya sholat subuh jam 9. Loh terus niatnya pilih Pak? Apa campur duha? Ya ora. Tetap. Karena tidak ada keringanan meninggalkan sholat, yang ada keringanan cara mengerjakan sholat. Pak, nggak bisa sambil berdiri Pak, sambil duduk. Pak, duduk nggak betah Pak, sambil berbaring. Pak, berbaring sulit Pak, nggak bisa menggerakkan anggota badan dengan kerdipan air mata. Pak, matanya nggak berkedip, sholat ke mati berarti gue, ya kan? Oke, adik-adik saya mau cerita supaya adik-adik kalau mengalami seperti saya nanti kuat, karena sudah mendengar cerita dari saya. Ini ceritanya. Tahun 90 saya lulus SMA, lalu bapak saya bilang, Puji nggak ada jatah kuliah buat kamu.
Bapak saya dengan ibu saya sudah almarhum, semoga masuk surga di lapangan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, Allahumma amin. Gak ada jatah kuliah, adikmu 3 harus kuliah semua, kamu harus bantu bapak. Siap pak, siap karo loro nang ati. Astagfirullahaladzim. Aku ki nang SMA 1 Lampung kelas 1 wakil OSIS, kelas 2 ketua OSIS. Kalau belajar sungguh-sungguh saya ranking 1. Kalau saya nggak belajar sungguh-sungguh ranking 3. Saya memang dasarannya cerdas. Ada anak-anak sini yang belajar terus malah tambah goblok. Ada, itu karena wis takdir. Ya. Ini suka nggak masuk apa namanya? Ininya tak deketi. Wis kaki suaranya wis apik, aja dirubah-rubah. Ini mic terbaik yang saya rasakan ngisi di SMK. Ini mic terbaik, tepuk tangan yang mulia. Ini miliknya sendiri apa nyewa? Sendiri, Masya Allah. Tepuk tangan lagi. Saya pernah ngisi di SMK di Kulon Progo. Alhamdulillah, datang bawa mic sendiri, ya toh, bawa salon sendiri. Kan kono malah ora ono listrike. Wah, jan pengen arep tak obong-obong kae sekolahane karo aku. Marahi emosi tapi nggarake ustaz ndang meninggal dunia ya ngono kuwi. Mic elek, mulai ra disangoni ya toh. Teko ora kei wedang. Nah, itu ustaz cepet do meninggal dunia karena jamaahnya pekok. Selanjut ceritanya. Puji enggak? Wah, saya, Pak, kamu udah tak sekolahkan lama. Buat dihitung dhewe. SD 6 sasi 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Wis tak sekolah ke 12 tahun kok jarep sekolah meneh. Iya, Pak, siap. Akhirnya saya jadi kernet mobil. Dilelah kersane Gusti Allah, ya. Mobil saya tuh lewat di sekolahan. Jadi lewat sekolahan. Lah saya nggak pakai topi tak tutup. Ketua OSIS ranking 1 ya mah jadi kena mobil. Anak kowe jen cetok blok. Tapi nggak ada anak goblok ternyata di sini dapat medali emas semua. Wes ya Allah ya Rabbi, saya pakai itu. 4 bulan kemudian tercium suara saya, terdengar suara saya. Arisan. Ada yang kenal sama saya, Mas Puji ya? Iya, saya bilang. Tidak tutup gini. Nah, itu pertanyaan senang saya, Mas Puji ya? Iya, berarti saya dikenal dia. Karena waktu saya kelas 2 dia kelas 1, waktu saya kelas 3 dia kelas 2. Sekarang saya lulus, dia kelas 3, saya jadi kernet mobil. Astagfirullahaladzim. Mas Puji ya? Iya. Nah, pertanyaan yang kedua seperti menyambar-nyambar, saya seperti disambar-sambar petir berkali-kali. Dia malah tanya, Mas Puji kuliah di mana? Naik mobil loh, kuliah. Aku diam aja, nggak tak jawab. Yang kedua, yang ketiga dia tanya, Mas, tak tanya kok nggak jawab. Kuliah di mana? Aku batin, kuliah dasmu kuliah. Kene kira kuliah, emang buah ini takon, woy. Itu takon yang menghinakan. So, teman-teman, temenmu nggak kuliah itu jangan kuliah di mana? Wera kuliah, podo, ayo jadi pengusaha. Pertama dodolan batik supaya nggak modal, cari konco-konco kita yang iso gawe batik nang dini didol. Selama 6 bulan nggak ada hasilnya, ganti dodolan apa meneh. Terus fokus itu nanti setelah sukses. Sebelum fokus bilang boleh pindah-pindah tapi jangan pakai modal. Ya jangan pakai modal. Sekarang itu trainer nasional itu waton ngomong fokus. Wes terlilit utang 800 juta, fokus apa? Marah emosi gitu. Karena mereka nggak punya usaha, trainer itu Bu. Jadi dia waton ngomong,
you know what jeplak. Nah itu jadi wong Jawa. Saya pengusaha ngerasa ke bayar karyawan, kebijakan pemerintah seperti ini, ngerasa ke bayar karyawan 99 orang yang di Semarang itu, ya itu kita bayari, piye carane dan sebagainya. Adik-adik kembali. Akhirnya sampailah mobil itu ke sekolahan saya, berhenti, dia turun, orang itu turun, anak itu turun, Ejek takon meneh, Mas, jawab dong, kuliah di mana? Aku mangkel ngapusi Jogja. Ngomong, waduh aku ngapusi, bahasa Arabnya untuk bosmu goladong. Ngapusi sakwa, astagfirullahaladzim. Sampai rumah saya bilang, Pak, aku wis petang sasi to dadi kernet mobil. Piye nek aku dikuliahke, Pak? Enggak ada jatah buat kuliah buat kamu, Puji, ora usah ngeyel. Wis saya tembungi lagi, Pak. Aku mbok dikuliahke wis. Perguruan tinggi sing bayare murah ya ora apa-apa wis. Saya penting kuliah. Enggak ada jatah kuliah, Puji. Saya bilang, baru bapak saya mau, Pak, aku tak kuliah bayar dewe tapi aku harus mangkat sangonono. Bapak saya akhirnya menjual kerbau 2 laku 500.000. Dulu itu 2 kerbau besar-besar itu 250.000, 200 jadi 500.000. Berangkatlah saya ke Jakarta seperti yang diceritakan Mas Kurnia tadi, sampai di Cipete, di jalan Cipete dekat rumah sakit Fatmawati. Seminggu uang yang 500.000 itu hilang karena temenku loro, Muhammad Aminuddin dan Muhammad Nurdin MS itu ternyata milu aku ranggodit. Wong telu ini ku njagong. Min, Dede ora. Ora. Astagfirullahaladzim. Lah kowe kok dadak milu merantau? Aku kan milu kowe. Astagfirullahaladzim. Din, Dede ora. Ora. Aku kan milu kowe. Dua-duanya ini saudara saya. Jadi di Purworejo, Lampung Selatan itu sak kelurahan itu sedulurku kabeh. Jadi sedulur sak kelurahan itu dulu bedolan toko Purworejo sana. Mbah saya Purworejo. Adik-adik yang dirahmati Allah, akhirnya saya nembung sama Mas Edi. Mas Edi, saya tak ke Jawa Timur. Ngapain? Saya tak ke pesantren. Nanti kita ketemu di Jombang, ada saudara. Sampai Jombang kami dititipkan di Gontor. Saya di pesantren Gontor. Wah, aku hafal bahasa Arab. Antum min ya mau gue to Lampung. Saya adalah orang Lampung. Wis ya Allah ya Rabbi. Ternyata sebulan bayarnya 45.000 dulu. 2 bulan aku diponggal panggil oleh Puji Hartono, santri dari Lampung, belum bayar. Hari yang ketiga, bulan yang ketiga, akhirnya saya pindah. Diam-diam, bukan pindah lah, melarikan diri. Pindah ke Babu Salam. Di Pasar Delopo itu ada pesantren namanya Babu Salam, turunannya Gontor, pesantren alumni. Saya masuk ke situ belajar dapat 1 bulan, gurunya yang di Gontor juga ngajar di situ. Puji Hartono, antum min Lampung urung bayar, neng kene yo bayar goblok. Itu gurunya itu orang Magetan, jadi kasar itu ngomongnya. Wah, aku digoblok-goblok itu. Nang kene iki yo bayar, Puji, goblok. Siap Pak Ustaz, aku kok lunga meneh. Akhirnya saya dari Babu Salam, Masya Allah, teman saya yang 2 itu udah kita pisah sejak Jakarta. Wis nek mau podo-podo kere wong telu ojo campur, mosok kere berjamaah. Wis kowe sekarepmu. Aminuddin pulang ke Lampung jadi pengusaha dodolan pring, kue tempring, bambu. Nek Sinudin MS karena dia orangnya pinter, lulusan dulu, terus kuliah di IAIN, pulang ke Lampung jadi DPR dari PAN. Jadi DPR, naudzubillah min dzalik, ya. Nek bagi saya DPR naudzubillah min dzalik karena kakean dosa.
Tapi kalau bapakmu jadi DPR, kayaknya DPR yang jujur bapakmu, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, astagfirullahaladzim. Saya kentekan nakal pisan. Dari Ndlopo itu naik mobil tanpa arah loh ini, ngawur loh ini. Berhenti di Ngaran Mlese. Ngaran Mlese itu menjelang Ngidul Bayat itu ya. Yang tahu Bayat itu, nah di situ ada pesantren Ta'limul Quran, belajar membaca Al-Quran. Ta'limul Quran itu nah di situ menghafalkan Quran saya. Di situ saya belajar azan. Azan cara Mekah dipelajari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono kuwi Mekah ngono kuwi. Sing adan wis tuwa ora gelem diganti mergo gaji 17 yuta sebulan. Wis belajar cara Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara Madinah. Cara pelayan. Sing adan wis tuwa. Allahu Akbar, Allahu wis disodo meninggal dunia semua. Itu tapi salah sing nom-nom. Sing nom-nom ora gelem adan malah main game wae. Akhire sing adan Mbah Jiwo pun sepuh 92 tahun baradan mulai. Mbah ora milu salat lho. Aku ki kanggo ilmu urip. Engko sing disolat kuwi pahalane gawe aku wong sing adan aku. Wis aku adan tok tugase. Itu aliran sesat. Itu ora entuk diikuti itu. Enak men salat adan tok untuk pahala. Nek dheweke adan dur milu salat, semua pahala orang yang datang dapat dia dapat juga, tambah mengurangi pahala orang-orang yang salat. Ora salat ya piye adan tok. Nah kuwi iso diwakili sound system ya toh. Adik-adik bismillah. Nanti kamu kalau ngalami kayak gitu, jangan telepon ibumu, jangan telepon bapakmu. Kalau bapak lebih kabare tenang mak, aku neng dindi alhamdulillah entuk rezeki, ana wae sing bantu mak tenang. Oh piye mak, koyone aku arep mati iki mak. Oh ibumu mentalmu itu loh, gak boleh. Adik-adik, saya ceritanya tadi kelewatan. Pas saya mau berangkat, megang uang 500.000 itu, saya izin sama Pak Samuko. Pak Samuko itu seorang pelukis dan idealis, keluar masuk penjara, namanya Pak Samuko. Pak Samuko, doakan saya sukses. Puji, insya Allah kamu sukses. Tapi wis cukup le demo SMA wae. Neng Jogja kowe ora usah demo. Wis sekolah. Bismillah Pak Samuko, kowe bakal sukses. Matur nuwun. Bapakku itu DRS Sutomo. Di rumah saja salami, Pak doakan aku sukses. Aku ora ngerti ji kowe bakal sukses apa ora. Karena pengalaman Pak D-nya 12 tahun merantau di Cilacap, pulang tetap miskin. Pak D saya itu kakaknya bapak saya. Nggak ada yang mainan HP loh ini. Matikan HP-nya. Dan jangan dingluk melihat wajah saya. Kowe nek bosen melihat bapak ibumu nonton aku. Ya, dengarkan ini penting karena ini ya, pelatihan ini efektif ya sekali ini. Saya tak baleni latihan materi yang berbeda. Ini namanya motivasi ini sekali aja cukup. Setelah itu tinggal apa? Kowe arep dadi ndok sing dipecah atau ndok sing mecah dewi. Kalau kalian jadi endok yang mecah dewi, diangkremi pecah, maka dia akan jadi ayam.
Setelah jadi ayam besar, ngendok meneh, Anda akan berkembang, berkah berkembang. Tapi nek kowe dadi ndok sing dipecah, terakhirmu dadi telur dadar. Wis mati, selesai urusanmu. Ya anak-anak nanti harus jadi telur yang diangkremi. Bismillah. Bapak saya doanya seperti itu. Pak, dongake kula sukses. Aku ora ngerti ji. Kowe sukses apa ora? Ya wis sakarepe bapak arep ndongake apa? Kowe tak dongake slamet. Ya wis slamet ya ora apa-apa. Alhamdulillah sama bapak saya didoakan selamat. Nah, Pak Deharto yang tadi kakaknya bapak saya yang nggak sukses itu, begitu tangan saya selonjorin, set, puji, sebentar. Kamu mau apa? Mau merantau Pak De, mau kuliah bayar sendiri. Emangnya enak jadi perantau? Emangnya kamu sudah merasakan? Ya belum, ini baru mau berangkat. Gandani ngayal ruwak malah marah. Dengar puji, Pak De 12 tahun di Cilacap nggak sukses. Kalau cuma mau jadi miskin, bawa nang kene bareng-bareng. Mboten Pak De kudu kowe ngayal. Nek kowe ngayal ora manut Pak De, mangkat to. Pak De nyangoni ora? Ora. Aduh wis ra nyangoni, ngonek-ngonekke. Wis, dengar puji. Kalau kamu sakit jangan cerita ke Lampung. Kalau kamu sukses pulang ke Lampung. Tapi kalau belum sukses kamu jangan balik. Mangkat miskin, mulih miskin kaya Pak De. Siap Pak De, doakan aku sukses. Wang lungokke. Pak De koran tuamu meneng wae. Kemlinti cah cilik wis dadak arep merantau berangkat saya yaitu begitu 12 tahun kemudian saya kata orang saya sudah sukses, saya pulang saya ketemu bapakku tak rangkul. Biji sehat Pak, aku wis mandiri Pak, wis di rumah di perusahaan, alhamdulillah sih. Wis modalnya bapak sing 500 biyen lho Pak. Oh yo nek saiki 500 juta ji. Waduh iki mau njaluk ganti ya. Ya Pak, mbah saya namanya Mbah Maryam, umurnya 97 tahun. Dari belakang badannya sudah bongkok tapi orangnya tinggi. Tak mau, bapakku namanya Sutomo. Tak mau. Siapa kowe? Puji Mbah, puji anakku sing pertama. Saiki nang Jogja sukses. Puji siapa? Anakku Mbah. Anak, karena istrinya bapak saya 2. Saya istri yang pertama. Puji, anak Siti Sunaria. Tak kira wis muda. Karena nggak pulang 12 tahun. Tepuk tangan buat mbah saya. Jangan kok ya tegel-tegele matek-matekne putune lho. Wis ra ngirim dit. Nah itu adik-adik tolong ya. Nanti kalau kamu menemui kesulitan, sulit sedikit wae nggo montor banter ngombe apa marijuana atau whisky atau obat gendeng apa wedang gendeng arep nabrak wong ini lha ora ketabrak-tabrak sampai balik menit ke omah Pak aku ra sida mati karo bapake dikamplengi kan ya dengerin ceritanya Kang Puji ini. Insya Allah nanti tak kasih tahu apa yang harus Anda lakukan 1, 2, 3 ini kamu biar denger saya lagi biar denger dulu ya Allah ya Rabbi. Jadi sahabatku ya Allah adik-adik, jadi sukses itu butuh perjuangan, proses jalani aja, ikhlas ora ikhlas jalani, bismillah. Insya Allah karena adik-adik sukses adalah pilihan, kaya adalah pilihan, makmur adalah pilihan. Baiklah, sekarang terus saya sudah menikah, alhamdulillah kerjasama yang baik antara saya dengan istri saya, anak saya 6, istri saya 1, mertua saya
Dr. Andes Jumyar dan Dr. Andes Sumarjati, tulisannya zaman ejaannya One of Ocean sama Avandi, zaman biar Soeharto, Soekar, saya kan Puji, bukan Puji, Puji, Pudjie, Pujinya, itu ya. Baik, adik-adik, yang pertama, ini tolong didengarkan, nggak usah dicatat, tolong. Mulai hidup dari bangun tidur, ya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bangun tidur. Atau diawali menjelang tidur. Atau bangun tidur aja. Wes. Begitu wes selesai itu baca alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Alhamdulillah ya Allah saya cerdas. Alhamdulillah ya Allah saya baik. Alhamdulillah ya Allah saya jujur. Alhamdulillah ya Allah saya sukses di dunia dan masuk surga di akhirat bersama keluarga. Gue nggak sekeluarga nanti sedih loh deh. Karena kabarnya orang di surga melihat orang yang di neraka, orang yang di neraka melihat orang di surga. Tapi orang yang di neraka itu wis ora sempet nonton wong nang surga. Lah piye ngene tor. Masya Allah. Ibu-ibu yang agamanya Islam nggak pakai jilbab, nanti jenengan diginiin. Ini rambut jenengan, ini kakinya, ini rambut jenengan dibakar. Habis apa namanya? Habis rambutnya diciptakan lagi, dia bakar terus wae. Wes terserah dengan nek ora arep jilbaban. Ora apa-apa aku ora ayu. Wis ket mbiyen kowe ora ayu. Boleh pakai jilbab minimal ya jilbab tapak meja ngono kae ya ora apa-apa wis. Kae engko dijaluk kae nek ora duwe kae digawa. Lumayan lho iki malah kaya zebra cross ya. Nah itu, ibu temu saya ini dikandani lah sing lanang ra gelem. Laki-laki itu pasti menginginkan istrinya hanya dilihat wajahnya oleh suaminya aja, malah diumbar karo Pak RT barang. Angger ke Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemayu ya. Adik-adik bar tidur itu ya. Bismillah. Itu nanti akan jadi habit. Jadi akan cerdas cara berpikir kita. Jadi akan sehat untuk ibadah. Pak, kenapa pakai kalimat alhamdulillah? Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan afdhalud du'a alhamdulillah, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Makanya kaum di Gunung Kidul itu kalau berdoa mesti alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Pokoknya terakhir nganggo min terus. Dzalimin, kafirin, munafikin. Sing amin iki ora ngerti bahasa Arab. Amin. Amin sebab Fatihah. Selesai. Kenduren. Ya toh? Aman. Alhamdulillah. Adik-adik nanti kalau itu dikerjakan nyaman. Jadi alhamdulillah ya Allah saya sehat. Tapi alhamdulillah ya Allah saya cerdas. Pak, aku ora cerdas. Fitnah. Nah ini kan doa. Ya jujur banget. Ini doa. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Ini adalah ini bangun tidur itu ya, bangun tidur. Selanjutnya setelah bangun tidur kan kita mandi ngapain? Mau berangkat sekolah, cari apa yang disebut dengan kaca, cermin. Nah, aku senang sehat.
Aku pasti sehat. Baleni lagi yang tadi. Aku pasti sehat. Yes, aku pasti cerdas. Yes, aku pasti lulus. Yes, aku pasti sukses. Yes. Ini doa. Ini motivasi. Lalu, ya Allah kabulkan doa-doa saya. Alhamdulillah. Oke, bareng-bareng ya. Bareng-bareng ini saya nggak bisa bebas banget karena kakinya sakit. Oke, tangannya. Bapak-bapak ikut juga kali ini kena motak supaya sehat. Nek kuku ini mampu keringet aroma terapi. Ya. Aku. Ada tenaganya. Aku. Suaranya. Aku. Yuk. 1, 2, 3. Saya diroknya aku. Aku dulu ya. Aku. Pasti. Sehat. Yes. Aku. Pasti. Cerdas. Yes. Aku. Pasti. Lulus. Yes. Aku. Pasti. Sukses. Yes. Alhamdulillah. Ya Allah. Mudahkan. Sesulit apapun. Ujian yang akan saya hadapi. Alhamdulillah. Itu mau berangkat sekolah. Bapak Ibu, kalau anaknya mau berangkat sekolah gini-gini, diamini. Ojo malah jenengan anakku kok kendel kayak gitu. Oke, semangat pagi. Are you ready? Yang senang sehat katakan saya. Yang senang cerdas katakan saya. Yang senang lulus katakan saya. Yang lebih suka memberi daripada menerima katakan saya. Semangat pagi. Are you ready? Yang ingin membahagiakan saya. Yang ingin nyumbang yang banyak setelah lulus pulang lagi ke SMK katakan saya. Nanti kalau sukses mau balik ke sini nyumbang yang banyak. Ruangan ini kita AC, semangat. Kita nggak keberingan. 1, 2, 3. Bangun tidur. Diucap yang diucap, alhamdulillah. Nah, ini berangkat sekolah. Terus bawa uang. Sorry. Ibu bapak, anak-anak, mulai hari ini uang sakunya ditambah. Bapak Ibu dengarkan saya. Anak-anak mulai hari ini menjelang ujian, berapa bulan lagi ujian? Astagfirullahaladzim, terlambat ini pelatihan. Terlambat. Ditambah uang sakunya. Biasanya uang sakunya 10.000, tambah 5.000. Jadi 15.000. Alhamdulillah. Wong iki wong tuane do mangkel ora. Tambah pandemi waktu ana lagune kuwi. Adik-adik, nanti Bu ditambah ya 3.000, yang 2.000 untuk sedekah selama ujian ya, sampai ujian, yang 1.000 untuk tambahan jajan kayak tuku tusuk gigi. Ya pokoknya ditambah untuk sedekah. Adik-adik setiap hari sedekah.
Nanti kalau sudah kumpul, cari menjelang 1 hari menjelang ujian, cari yatim piatu di sekitar kita ini, perwakilan ketua OSIS lama sama bendara OSIS lama ke sana, lalu bawa nama kita, kasihkan pengasuhnya, Pak, ini yang harus didoakan. Nanti pengasuhnya juga tutup plek, ya Allah, jenenge wong-wong nang kene iki kabeh, ya Allah, mudahkan, luluskan, sukseskan, Allahumma amin. Wong 250 bocah kabeh ya sampai rampung, nyumbangi mung sepisen dungane. Jadi adik-adik, jadi itu ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua, yang ketiga adalah sedekah saat apa itu. Nah, yang terakhir, silakan belajar waktu-waktu sholat saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, waktu sholat. Bar sholat belajar. Bar sholat belajar. Sebentar aja. Wah, aku ora sholate. Aku Islam kok budaya. Kok Kristen nih. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Barang siapa yang tidak sholat, semungkar-mungkarnya manusia, sekeji-kejinya manusia, ditunggu kapan bertobatnya sama Allah, ditunggu kapan ada takbir, rukuk dan sujud menyembah kepada Allah, ditunggu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Apalagi ya ayuhan nas, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembah Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nanti naik bulan puasa, ada yang dipanggil dan ada yang tidak, karena panggilannya sudah ya ayyuhalladzina wong beriman saja. Baiklah adik-adikku yang dirahmati Allah, itu kunci sukses itu nggak banyak, nggak pusing, lakonono, tangi turu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Allahu Akbar. Jadi itu nanti aku pasti ini bukan memastikan, pasti ini kalimat motivasi, karena nggak ada yang pasti di dunia ini, ya toh? Ini kekuatan hati, kekuatan otak, kekuatan fisik, kekuatan keyakinan. Yes, hati, otak, fisik, keyakinan. Keyakinan itu yes. Adik-adik nanti begitu saatnya mau menikah, ya santai. Ada yang itu wanita solehah, datangi, lamar, tolak, golek liyane. Ojo mikir kae terus, kae wis cetha gelem karo kowe blok. Tinggal Kang Puji ini loh, nunggu orang itu 7 tahun tak lamar, malah jawabnya, Ustaz saya doakan dapat yang lain. Piye toh? Kue enggak Ustaz, saya tuh enggak bisa jadi suami, jadi istrinya Ustaz, enggak bisa saya. Ustaz, saya doakan dapat istri yang lebih baik dari saya, dan saya akan mendapat suami yang lebih baik dari Pak Ustaz. Saking pintere wae kuwi ya. Baiklah, adik-adik, sekarang silakan duduk yang nyaman. Minum-minum dulu. Adik-adik mau tak doakan. Saya izin minum ya. Saya dikasih tahu Dokter Joko, Kang Puji, jadi Ustadz jangan jaim. Nek ngelak ya ngombe, nek kesel ya jago, ndak cepet mati. Karena tadi yang jaim itu biasanya terus asam lambung,
Kan harusnya minum, ini kan kemeringet. Ngajari orang banyak bismillahirrahmanirrahim. Aura jenengan kan ada yang aura kasih, ada aura nek lampir. Beda-beda bismillahirrahmanirrahim. Wah, kok bolak-balik harus ganjil ping telu. Bocor. Alhamdulillah. Sekarang adik-adik mau saya adukan kepada Allah, ya. Ya, tak adukan biar dicatat sama Allah orang yang zakatnya paling banyak di desa Anda. Kalau orang zakatnya paling banyak berarti orang kaya. Jadi doanya itu jangan ya Allah, jadikan saya orang sugih ya Allah, jangan. Ya Allah, jadikan saya di Indonesia orang yang paling banyak membayar zakat ya Allah. Otomatis lah dia jadi wong sugih. Aku jadi bahasanya orang norak ya kan? Tidak norak. Jadi kita sama Allah itu sopan gitu. Baiklah Bapak Ibu, berdoa biasanya diawali dengan membaca Asmaul Husna supaya kita nyaman semua. Tangannya di dada, yang kiri set biar nyaman. Ini cuma biar terus ya saya akan baca Asmaul Husna, Bapak Ibu dan anak-anak mendengarkan. Ya salam, masukkan ke dalam hati yang paling dalam. Ya salam, ingat-ingat dosa-dosa kita. Ya salam, salimna, selamatkan kami ya Allah. Selamatkan Bapak Ibu kami ya Allah, yang melahirkan kami, yang membesarkan kami, yang menyusui kami, yang membiayai kami sekolah ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Kalau Engkau tidak selamatkan mereka, maka mereka akan tersesat sejauh-jauhnya ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Selamatkan ibu kami ya Allah. Selamatkan ayah kami ya Allah. Selamatkan adik dan kakak kami ya Allah. Selamatkan guru-guru kami ya Allah. Selamatkan sahabat-sahabat kami. Selamat di dunia ya Allah. Selamat di akhirat ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Irhamna. Sayangi kami ya Allah. Sayangi Bapak Ibu kami ya Allah. Ya Allah, Bapak Ibu kami sampai hari ini belum sholat ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Jangan cabut nyawanya ya Allah sebelum Bapak Ibu kami takbir, ruku dan sujud menyembah kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sayangi kami ya Allah. Sayangi sahabat-sahabat kami ya Allah. Ada sahabat-sahabat kami ya Allah yang sampai hari ini masih menjalankan maksiat, mengerjakan maksiat, melakukan dosa, dan dia bangga dengan dosa-dosanya ya Allah. Sayangi dia ya Allah. Sayangi dia ya Allah. Jangan cabut nyawanya ya Allah sebelum mereka bertobat ya Allah, taubatan nasuha. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkau yang kami mintai pertolongan. Adik-adikku, sahabatku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak menyembah, lalu kalau kita mau minta sama siapa? Kalau hari ini kita tidak menyembah, lalu kita masih makan, masih minum, masih mendapat rezeki, masih mendapatkan air karena turunnya hujan. Air hujan itu diturunkan lebih berhak diminum oleh binatang daripada diminum oleh orang-orang yang tidak menjalankan ibadah.
daripada diminum oleh orang-orang yang sesat, daripada diminum oleh orang-orang yang tidak takbir, ruku dan sujud menyembah kepada Allah, dan mereka beragama Islam KTP-nya, dan mereka lahir dalam keadaan Islam. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkau yang kami mintai pertolongan ya Allah. Betapa banyak ujian ini ya Allah. Kalau saja ujian ini kami pikirkan dan tidak kami kembalikan kepada Engkau, maka kami sudah tidak kuat ya Allah. Maka kami sudah tidak kuat, terlalu banyak beban bagi kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Engkau batasi rezeki kami ya Allah. Engkau batasi gerak kami ya Allah. Engkau jadikan kami, Engkau uji kami dengan membuat apa-apa dan belum sukses sampai hari ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkau yang kami mintai pertolongan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ridha ya Allah, ridha ya Allah, ridha ya Allah, ya Allah, ridha. Adik-adik, hari ini kita berdampingan dengan orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Kita pernah membentaknya, bahkan kita pernah melemparkan sepatu, dan ibu kita yang merapikannya. Demi Allah, itu adalah perbuatan durhaka. Demi Allah, itu perbuatan dosa. Karena kita sekedar mengucapkan, itu sudah sesuatu yang luar biasa yang Allah dan Rasulnya tidak suka. Apalagi kalian menyuruh-nyuruh, apalagi kalian membanting piring, apalagi kalian membanting pintu rumah, apalagi kalian melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Adik-adikku, demi Allah, kalau kalian tidak selesai urusannya dengan ayah ibumu, kalian sulit menjadikan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Astagfirullahaladzim. Ayahmu harus ridho, ibumu harus ridho. akan menikah dengan syariat Islam,
Kalian nanti akan diurus dengan syariat Islam, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Kamu tetap harus kuat. Adik-adikku, kalau ayahmu gagal, lalu ibumu gagal, lalu kamu menyusul gagal, maka keluarga ini tidak akan ada yang pernah sukses. Kalau kalian hanya main game, terus-teruskan main game, terus-teruskan, 25 tahun yang akan datang Anda akan menjadi budak-budak orang yang membuat game itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Adik-adikku, ibu kita hari ini masih hidup, ayah kita hari ini masih hidup. Mari kompak di rumah. Maghrib sampai Isya tidak ada TV yang hidup, tidak ada handphone yang dipegang. Maghrib sampai Isya bacalah Al-Quran, belajarlah, atau santai-santai saja, atau ngobrol sama bapak ibunya tentang kesuksesan, tentang masa depan, tentang apa yang harus kita kerjakan. Adik-adikku, kalau hari ini kalian malas belajar, kalau hari ini kalian ngeyel sama kedua orang tua, kalau hari ini kalian seenaknya sendiri, maka kalian nanti akan bisa melihat contohnya. Anak-anak yang di pinggir jalan itu, yang meminta-minta itu, yang menjadi pengemis itu, mereka seusia kalian seenaknya sendiri. Mereka seusia kalian melawan kedua orang tuanya. Mereka seusia kalian mengajak berantem gurunya. Mereka seusia kalian seenaknya sendiri. Akhirnya mereka sekarang memilih hidup di jalanan. Mereka tidak bertuhan. Mereka tidak bertuhan. Mereka ateis. Mereka tidak percaya kepada Allah, tetapi mereka hidup dengan orang-orang yang percaya kepada Allah. Di jalan-jalan itu orang yang percaya kepada Allah akan bersedekah dan memberi uang kepada mereka, dan dengan itu mereka hidup. Astagfirullahaladzim. Adik-adikku, di masa yang akan datang semuanya serba berubah. Kalau kita tidak mau belajar hari ini, kita akan tertinggal 5-10 tahun yang akan datang. Adik-adikku, setiap hari ambil tangan ibumu, cium dan mintalah doa. Bu, doakan aku sukses dunia akhirat. Ayah, doakan aku sukses dunia akhirat. Astagfirullahaladzim. 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 Adik-adik, setelah nanti kalian sukses, maka orang tua kita ini sudah tua, maka kalian bisa mengajaknya kemana-mana dengan Allah yang titipkan mobil kepada kita, Allah titipkan motor kepada kita. Tapi kalau kita gagal, kita akan menjadi beban orang tua. Bahkan kita berharap warisan. Astagfirullahaladzim. Bahkan warisan yang seharusnya belum dibagi kita sudah minta-minta. Astagfirullahaladzim. Adik-adikku, yakinlah, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan Quran. Datangi 400 orang yang sudah sukses itu, minta nasihat. Pak, mohon tipsnya kenapa Bapak bisa sukses. Bu, mohon tipsnya, mohon sarannya kenapa Ibu menjadi sukses. Mas, minta sarannya kenapa Mas masih muda menjadi sukses. Cari 400 orang dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang ke-401 yang akan menyusul sukses mereka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Adik-adikku, saatnya sekarang kuat. Saatnya belajar, disuruh tidak disuruh.
Saatnya mulai tahu kapan harus belajar, kapan harus main game, kapan harus futsal, kapan harus main bola, kapan harus bermain, kapan harus bersepeda. Saatnya sudah tahu. Karena kalian sudah dewasa. Kalian sebentar lagi berkarir, kuliah, bekerja, atau menjadi pengusaha. Adik-adikku, berhenti membebani orang tua, berhenti menyakiti hati orang tua, berhenti menyusahkan orang tua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Adik-adikku, sekarang saatnya kalian minta maaf dengan orang tua di samping kalian. Pegang tangannya, cium tangannya, minta maaf. Kalian akan saya doakan. Silakan mulai saling memaafkan, saling berpelukan. Astagfirullahaladzim. Saling berjanji untuk menghormati, saling berjanji untuk mendoakan, tidak untuk mencaci maki, tidak untuk permusuhan. Kenapa bapak dengan anak seperti musuh? Kenapa ibu dengan anak seperti musuh? Kenapa salah kedua-duanya? Bapaknya terlalu kasar, anaknya terlalu ngeyel, dan tidak mau belajar. Semuanya serba merasa benar. Astagfirullahaladzim. Sampaikan, ucapkan di telinga kanan ibumu, Bu, doakan aku sukses untuk membahagiamu. Kan ibu di hari tua, Pak, doakan aku sukses dunia akhirat. Pak, mari berdoa bersama-sama, kita di surga nanti sekeluarga, tidak ada satupun yang tidak menikmati indah dan nikmatnya surga, yang tidak terhingga, yang tidak kita bisa bayangkan di dunia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Adik-adikku, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada salahnya minta maaf kepada anak-anak. Anakku, maafkan ibumu, maafkan ayahmu. Anakku, maafkan ibumu, maafkan ayahmu. Tidak bisa mendidik kamu. Ayah dan ibumu bukan seperti keluarga Nabi Ibrahim yang bisa menjadikan Ismail sampai rela mau disembelih atas izin Allah. Kalau Allah ridho, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ikuti kalimat saya. Allahumma faqihhum fiddin wa alimhut ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak kami agamanya, agama Islam, dan berilah dia ilmu untuk menafsirkannya. Amin ya rabbal alamin.